Latar belakang. Tulang adalah bagian yang tersembunyi dari pandangan, tetapi memiliki peran yang sangat penting dan tak tergantikan. Fungsi dari tulang antara lain sebagai tempat perlekatan otot dan penggerak tubuh, sehingga tanpa tulang, kita tidak akan bisa bergerak dengan normal. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang tulang, definisi tulang adalah organ kokoh yang berperan sebagai penopang utama bagi tubuh, serta penjaga organ-organ penting. Karakteristiknya yang kuat dan kaku disebabkan oleh susunan jaringan yang terdiri dari sel-sel tulang dan matriks kolagen. Matriks ini terbentuk dari dua elemen utama, yaitu 65% substansi anorganik dan 35% substansi organik. Komponen anorganik mayoritasnya berupa kristal hidropasiatid yang merupakan senyawa kalsium dan fosfat, memberikan kekuatan serta kekakuan pada struktur tulang. Sedangkan bagian organiknya adalah kolagen yang berfungsi memberikan kelenturan dan ketahanan terhadap tekanan. Selanjutnya, fungsi tulang. Tulang adalah bagian tubuh yang tersembunyi dari pandangan, tetapi memiliki peran yang sangat penting dan tak tergantikan. Fungsi dari tulang antara lain sebagai tempat perlekatan otot dan penggerak tubuh, sehingga tanpa tulang kita tidak akan bisa bergerak dengan normal. Selain itu, tulang juga memiliki beberapa peran lainnya. Yang pertama, menopang tubuh. Fungsi tulang yang utama dan tidak banyak disadari adalah untuk menopang tubuh. Tulang berperan sebagai rangka yang menjadikan tubuh bisa berdiri kokoh dan bergerak. Misalnya saja, tulang belakang membantu punggung supaya dapat tegak baik ketika berdiri maupun duduk. Begitu pula dengan tulang paha yang membantu kaki bisa berdiri tegak. Tanpa tulang, tubuh manusia tidak akan memiliki bentuk yang baik dan sempurna. Yang kedua, membuat tubuh fleksibel dalam bergerak. Fungsi tulang yang kedua berpengaruh besar pada kemampuan tubuh untuk bergerak. Hal ini dikarenakan tulang berfungsi menyalurkan tenaga yang dihasilkan oleh otot ketika berkontraksi, sehingga tubuh bisa melakukan gerakan yang diinginkan. Tulang dan juga otot menjadi satu kesatuan sistem yang punya andil besar dalam fleksibilitas tubuh ketika bergerak. Yang ketiga, melindungi organ penting. Fungsi tulang yang kedua berpengaruh besar pada kemampuan tubuh untuk bergerak. Hal ini dikarenakan tulang berfungsi menyalurkan tenaga yang dihasilkan oleh otot ketika berkontraksi, sehingga tubuh bisa melakukan gerakan yang diinginkan. Tulang dan juga otot menjadi satu kesatuan sistem yang punya andil besar dalam fleksibilitas tubuh ketika bergerak. Yang keempat, melindungi saraf. Tubuh manusia bukan hanya terdiri dari otot, namun juga memiliki ratusan saraf yang mempengaruhi gerakan dan juga kinerjanya. Tulang berfungsi sebagai tempat berbagai saraf menempel, seperti pada tulang belakang yang melindungi puluhan ujung saraf di tepinya. Itulah kenapa ketika tulang belakang mengalami cedera karena kecelakaan misalnya, saraf juga ikut terkena imbasnya yang berakibat pada lumpuhnya bagian tubuh tertentu. Dan yang terakhir, menghasilkan sel darah merah. Selain daftar di atas, fungsi tulang adalah sebagai tempat pembentukan sel darah merah, utamanya di tulang belakang, yakni di sumsum merah. Proses pembentukan sel darah di dalam tulang ini disebut sebagai hematopoiesis. Selain sel darah merah, di dalam tulang juga terdiri pembentukan sel darah putih yang berfungsi melindungi tubuh dari infeksi. Setelah itu kita masuk ke struktur tulang. Struktur tulang dibedakan menjadi dua jenis, tulang spigionosa dan tulang kompakta. Tulang kompakta terbentuk dari sistem Harvesian atau osteon yang memiliki struktur yang padat. Sistem Harvesian terdiri dari saluran di tengah atau kanal Harvesian yang dikelilingi oleh cincin-cincin konsentris atau lamela di sela-sela matriks. Osteosit yang juga dikenal sebagai sel tulang merupakan osteoblast yang terperangkap dalam matriks tulang. Melalui mikroskop elektronik terlihat bahwa osteosit dan cabang-cabangnya tidak langsung menempel pada matriks sekitarnya, tetapi terhubung dengan kanal Harvesian melalui saluran kecil yang disebut canaliculi. Pemisah antara dinding lakuna dan canaliculi bersifat amorf. Daerah ini tampaknya berfungsi sebagai media pertukaran metabolik. Struktur tulang. Tulang spigionosa lebih ringan dan tidak sekokoh tulang kompakta, tersusun dari lempeng trabecula yang dihubungkan oleh canaliculi di sepanjang permukaan tulang yang sedang mengalami resorpsi, remodeling, dan perbaikan.
osteoklas adalah sel multinuklir yang terlibat dalam proses tersebut dan biasanya terletak di permukaan tulang, di ruang-ruang kecil yang tidak teratur yang disebut kavitas. Trabekula terbentuk dengan cara longgar dan dangkal dalam bentuk yang sedang terabsorpsi atau mengalami perubahan struktur. Setelah itu kita masuk ke sel-sel tulang. Tulang dewasa dan yang sedang berkembang mengandung 4 jenis sel berbeda. Sel osteogenik, sel osteoblas, sel osteosit, dan sel osteoklas. 1. Osteogenik ialah sel-sel induk pluripoten yang belum berdiferensiasi berasal dari jaringan ikat mesenkim. Sel ini biasanya ditemukan pada permukaan tulang di lapisan dalam periosteum pada endometrium dan dalam saluran vaskular dari tulang kompakta. 2. Osteoblas membuat menyekresikan dan mengendapkan unsur organik matris tulang baru yang disebut osteosit. Dan osteoblas mengandung enzim fosfatase alkali yang menandakan bahwa sel-sel ini tidak hanya berhubungan dengan pembuatan matriks namun juga mineralisasinya. 3. Osteosit atau tulang ialah osteoblas yang terpendam dalam matriks tulang. Mikroskop elektron memperlihatkan bahwa osteosit dan cabangnya tidak melekat langsung pada matriks sekitarnya, tetapi terpisah dari dinding lakuna dan kanakuli oleh daerah amorf tipis. Daerah ini agaknya berfungsi sebagai medium pertukaran metabolit. 4. Osteoklas ialah sel multinuklir besar yang terdapat di sepanjang permukaan tulang. Tempat terjadinya reabsorpsi, remodeling, dan perbaikan tulang. Osteoklas ini sering terdapat di dalam sebuah lekuk dangkal pada tulang yang terabsorpsi atau terkikis secara enzimatik yang disebut lakuna Hausip. Osteoklas yang mula-mula berada di dalam tulang berasal dari prekursor mirip monosit. Proses pembentukan tulang. Awal pembentukan rangka berupa tulang rawan pada manusia terbentuk secara sempurna pada akhir bulan kedua atau bulan ketiga pembentukan embrio. Rangka tulang rawan dibentuk oleh jaringan mesenkim yang mengalami osifikasi atau penulangan. Osifikasi adalah pembentukan tulang rawan menjadi tulang. Osifikasi dimulai dari pembentukan sel-sel osteoblas, sel pembentuk tulang, pada rongga yang ada di tengah tulang rawan. Pembentukan tulang ini bertahap dari dalam keluar. Jenis-jenis tulang. Berdasarkan penyusunannya, tulang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras osteon. Yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan bersifat lentur, tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang mensekresikan matriks atau kondrin berupa hialin atau kolagen. Pada tulang rawan banyak mengandung zat perekat berupa kolagen dan sedikit mengandung zat kapur. Itulah sebabnya tulang rawan bersifat lentur. Sel-sel tulang rawan atau kondrosit dibentuk oleh kondromblas. Tulang rawan memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama, tulang rawan hialin. Ciri-cirinya yaitu tipe yang paling umum, halus, dan berwarna putih kebiruan, tersusun dari serat kolagen yang lebih banyak daripada serat elastis, yang terletak di hidung, tulang rusuk, laring, trakea, dan ujung tulang panjang di persendian. Fungsinya yaitu melapisi permukaan sendi untuk mengurangi gesekan dan menjadi preksukor tulang.
Yang kedua, tulang rawan fibrosa. Ciri-cirinya yaitu campuran antara tulang rawan hialin dan jaringan ikat pada teratur yang terdapat di diskus intervertebralitas atau bantalan antara ruas tulang belakang, meniskus yang terdapat pada lutut, dan tempat tendon menempel pada tulang. Fungsinya yaitu memberikan kekuatan tarik yang tinggi dan ketahanan terhadap tekanan. Yang ketiga, tulang rawan elastis. Ciri-cirinya memiliki warna kekuningan dan lebih fleksibel karena kandungan serat elastis yang lebih banyak yang terdapat di daun telinga, epiglotis, laring, dan trakea. Fungsinya yaitu memberikan kekuatan dan elastisitas serta membantu organ mempertahankan bentuknya setelah mengalami deformasi. Jenis tulang yang kedua yaitu tulang keras atau tulang sejati. Pembentukan tulang keras berawal dari kartilago. Tulang keras tersusun dari jaring tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang atau osteosit yang membentuk lingkaran. Di tengah-tengah sel tulang terdapat saluran Havers. Di dalam saluran Havers terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang. Pada tulang keras banyak mengandung zat kapur atau kalsium, yang sedikit mengandung zat perekat, matriks yang akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras. Proses pengerasan tulang disebut penulangan atau osifikasi. Jenis osifikasi adalah desmal dan kondral. Kondral meliputi perikondral dan enkondral. Desmal merupakan penulangan pada tulang keras, sedangkan kondral adalah penulangan pada tulang rawa. Jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang pipi. Tulang pipi berbentuk pipih atau tipis. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan tulang tengkorak. Di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang pipi memiliki dua lapisan tulang komta yang disebut lamina, eksterna dan interna. Osis krani yang dipisahkan oleh satu lapisan tulang spongiosa yang disebut diploe. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek berbentuk kubus atau pendek tidak beraturan. Contohnya ruas-ruas tulang belakang, pangkal lengan, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pangkal kaki. Di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang ini memiliki inti tulang spongiosa yang dikelilingi tulang kopta, bentuk pendek dan bulat. Yang ketiga, tulang pipi. Tulang pipi terdiri atas epifis atau bagian ujung tulang yang membesar seperti bongkol, dan diafisi atau bagian tengah tulang di antara dua epifis. Di antara diafis dan epifis terdapat tulang rawan berbentuk lempengan atau cakram epifis. Jika cakra epifis masih aktif, maka tulang pipa masih dapat memanjang. Cakra epifis tidak aktif lagi sekitar umur 20 tahun. Yang keempat, tulang tak berbentuk. Tulang tak berbentuk memiliki bentuk yang tidak teratur. Tulang ini tidak memiliki bentuk seperti pipa pendek atau pipih. Contoh tulang tak berbentuk yaitu wajah dan tulang belakang. Masuk pada rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia tersusun oleh 206 potong tulang yang saling berhubungan. Tulang-tulang yang menyusun rangka terdiri atas 3 kelompok besar, yaitu tengkorak, badan, dan anggota gerak. Rangka tubuh manusia yang pertama yaitu tengkorak. Tulang tengkorak berbentuk pipi saling berhubungan dan berbentuk rongga. Tulang tengkorak terdiri atas 22 buah tulang. 8 tulang berbentuk tengkorak bagian kepala atau tempurung kepala, dan 14 tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang ini mempunyai fungsi yang amat penting, yaitu melindungi otak, mata, dan telinga bagian dalam. Tulang tempurung kepala tersusun dari
tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Berikut rangka tubuh manusia pada tulang-tulang badan. Tulang berbentuk badan terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan juga tulang belang pinggul atau panggul. 1. Tulang belakang. Tulang belakang berada di bagian tengah tubuh yang berfungsi untuk menopang seluruh tubuh dan meletakkan tulang rusuk. Setiap segmen atau ruas tulang belakang dapat bergerak sedikit. Tulang belakang berbentuk tulang pendek dan berjumlah 33 ruas yang terdiri atas yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang belakang. Yang kedua yaitu tulang dada, merupakan tempat meletaknya tulang rusuk bagian depan. Tulang dada terdiri atas 3 bagian yaitu bagian hulu dada, bagian dada, dan bagian tajuk pedang. 3. Tulang rusuk terdiri atas 3 jenis tulang yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. 4. Tulang gelang bahu terdiri atas 2 tulang belikat dan 2 tulang selakat. Tulang belikat melekat pada tulang rusuk. Tulang belikat berbentuk segitiga pipi dan memiliki tonjolan yang menyerupai paruh burung gagak, disebut prosesus kolaroid. Berikut rangka tubuh manusia pada tulang anggota gerak bagian atas. 1. Tulang anggota gerak bagian atas terdiri dari gelang bahu, 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 16 tulang penggalangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 tulang jari tangan. Tulang hasta dan tulang pengumpil merupakan tulang lengan bawah. Tulang hasta letaknya searah dengan sisi kelingking, sedangkan tulang pengumpil letaknya searah dengan ibu jari. Tulang pengumpil dapat digerakkan di atas tulang hasta atau memutar. Berikut yang kedua, tulang anggota gerak bagian bawah terdiri atas gelang panggul, 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang penggelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Kaki atau tungkai memiliki fungsi utama untuk menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Yang berikut sumsum tulang. Sumsum tulang mengisi rongga bagian dalam tulang. Ada 2 macam sumsum tulang yaitu yang pertama, sumsum tulang merah merupakan tempat pembuatan darah merah pada anak-anak. Sumsum merah terdapat pada tulang tengkorak pada orang dewasa. Sumsum merah terdapat antara lain pada tulang tengkorak, ruas tulang belakang, dan juga tulang rusuk. Yang berikut nomor 2, sumsum tulang kuning terdapat pada tulang anggota gerak orang dewasa. Sumsum kuning ini terbentuk dari campuran sel jaringan ikat, misalnya jaringan lemak dan sumsum merah. Untuk kesehatan dan pertumbuhan sel-sel, tulang membutuhkan vitamin D. Proses pembentukan vitamin D dalam tubuh sangat mempengaruhi oleh sinar ultraviolet dan sinar ultraviolet yang jatuh mengenai kulit tubuh manusia dapat mengubah vitamin D yang terdapat pada tubuh menjadi vitamin D. Gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang yang pertama itu ada osteoporosis. Osteoporosis yaitu kelainan tulang yang satu ini memiliki kondisi di mana tulang kehilangan kepadatan dan kekuatan, sehingga meningkatkan risiko patah tulang. Osteoporosis sering terjadi pada wanita setelah menopause, tetapi dapat mempengaruhi pria juga. Yang kedua itu ada osteogenesis imperfecta. Osteogenesis ini juga dikenal sebagai penyakit tulang rapuh. Ini adalah kelainan genetik yang menyebabkan kelemahan tulang yang parah. Penderita osteogenesis imperfecta cenderung mengalami patah tulang dengan mudah bahkan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, skoliosis. Skoliosis adalah kelainan di mana tulang belakang melengkung ke samping.
Ini dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa dan dapat disebabkan oleh faktor genetik atau kondisi medis tertentu. Yang keempat itu ada artritis. Artritis adalah istilah umum untuk kondisi peradangan pada sendi tulang. Beberapa jenis artritis seperti osteoartritis dan rheumatoid arthritis dapat mempengaruhi tulang dan jaringan sekitarnya, menyebabkan kerusakan tulang dan deformitas. Selanjutnya ada osteomielitis. Osteomielitis ini adalah infeksi tulang yang disebabkan oleh bakteri atau jamur. Osteomielitis dapat menyebabkan nyeri hebat, pembengkakan, dan kadang-kadang dapat merusak tulang. Selanjutnya ada tumor tulang. Tumor tulang dapat berkembang di dalam tulang, yaitu tumor tulang primer atau menyebar dari tempat lain atau metastasis. Tumor tulang dapat menyebabkan kelemahan tulang, patah tulang, dan nyeri yang persisten. Kemudian ada osteoartritis. Osteoartritis ini adalah jenis artritis yang umum terjadi dan biasanya terjadi karena penuaan dan ketidakseimbangan antara pemulihan dan kerusakan tulang rawan sendi. Yang terakhir itu ada osteomalacia. Osteomalacia ini terjadi ketika tulang tidak mengeras dengan benar karena kekurangan vitamin D atau penyerapan kalsium yang buruk. Hal ini dapat menyebabkan tulang menjadi lemah dan rentan terhadap patah tulang. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan tulang adalah jaringan keras yang memiliki sifat dinamis dan memainkan peran krusial dalam tubuh manusia. Tidak hanya menjadi penopang bagi bentuk tubuh, tulang juga melindungi organ-organ penting, berfungsi sebagai tempat perlekatan otot yang memungkinkan gerakan serta kontribusi pada pembentukan sel darah dan menyimpan mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Secara anatomis, tulang terdiri dari jaringan organik dan anorganik yang menciptakan keseimbangan antar daya tahan dan kelenturan. Proses pembentukan berlangsung melalui osifikasi yang melibatkan berbagai jenis sel, termasuk osteoblas, osteosit, osteoklas, dan sel osteogenik. Berdasarkan komposisinya, tulang dibagi menjadi tulang rawan dan tulang keras. Sementara itu, berdasarkan bentuknya, terdapat berbagai kategori tulang seperti pipi, pipa, pendek, dan tidak beraturan, yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam kerangka tubuh manusia. Kerangka manusia terdiri dari 206 tulang yang terbagi dalam 3 bagian utama, yaitu tengkorak, tubuh, dan anggota gerak. Seluruh struktur ini berfungsi secara sinergis untuk mendukung berbagai aktivitas dan melindungi tubuh dari cedera. Namun tidak jarang tulang juga mengalami berbagai masalah seperti osteoporosis, skoliosis, artritis, osteomalacia, dan osteomielitis yang dapat diakibatkan oleh faktor genetik, infeksi, atau pola hidup yang tidak sehat.